Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama YouTube Pas Agape, pasukan akhir zaman Tuhan, di mana kita berkumpul para pendoa yang dekat di hati Tuhan, dan selalu merindukan hadirat-Nya. Dan kita juga menjadi penuai-penuai yang kuat di akhir zaman. Biarlah setiap pujian penyembahan, kita boleh naik ke tahta Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, hanya dengan tangan yang bersih dan hati yang tulus. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan satu kerinduan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, hadirat-Mu tercurah pada setiap kami, bahkan yang menonton YouTube Pas Agape ini, boleh mengalir kasih dan kuasa-Mu, boleh menyejukkan setiap hati, membangkitkan setiap iman, dan kembali datang untuk melekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami mulai ujian penyembahan kami ini Bapa. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keselamatan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan melimpahi. Haleluya, kami sembahkan. Sikaralamaya lamaya lamaya ramaya sikaralamaya ramadaka lamaya syiki. Kau yang kami andalkan, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Sikaralabalabaya sikarabakaramaya sandaralabukaramaya. Turunlah pengurapan-Mu yang baru mengalir dari tahta surga,
melimpahi ke hati kami. Penuhi lagi hati kami dengan cinta akan Tuhan. Penuhi hati kami lagi dengan pujian penyembahan. Biar hati kami terus merindukan Engkau saja ya Aba ya Bapa. Oraba kata kanamaya shandarebeki karama haramata koromo siki di. Terus Roh Kudus cengkeram roh jiwa tubuh kami. Cengkeram semuanya Bapa. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu yang mulia Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam setiap segi kehidupan kami mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, bertanya kepada Engkau, dan berjalan bersama Engkau ya Bapa. Hari lepas hari, sandara bau karemehanata kurubusiki di. Hidada bahara karama karamata karama yisiki di. Tuhan kami yang kami sembah tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan yang kami sembah sampai hari ini masih ada mujizat-Mu Tuhan. Masih ada turun tangan pada saat kami angkat tangan menyerah. Pada saat kami Tuhan tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup. Mungkin dalam pekerjaan keluarga, mungkin dalam masalah persoalan hidup, mungkin di dalam pelayanan apapun. Seringkali kami Tuhan tawar hati, kecewa. Seringkali kami berkata, Tuhan kami tidak sanggup lagi Bapa. Kami tidak mampu, kami tidak berdaya, kami tidak bisa. Tapi Tuhan kembali lagi Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang meneguhkan hati kami. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu siang dan malam bagi kami. Tunggu Tuhan, tidak pernah mata-Mu Tuhan selalu tertuju pada kami. Tidak pernah Kau meninggalkan, tidak pernah Kau membiarkan kami Bapa. Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur bila hari ini boleh menyampaikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman. Saudara, baiklah kita lebih lagi melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita rajin baca firman yang adalah firman Tuhan yang ditulis oleh berbagai orang, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus menjadi satu firman Tuhan. Alkitab itu adalah cerita, ya. Maksudnya bukannya dongeng ya, cerita, betul-betul sejarah di mana awal dunia dijadikan dan dunia ini akan dibinasakan, diakhiri. Jadi saudara, kita harus tahu waktu-waktu season-seasonnya Tuhan, musim-musimnya Tuhan. Jangan kita ini seperti orang bebal ya, dari dulu juga kedatangan Tuhan Yesus sudah dikatakan, mana kok belum gitu ya. Seperti zaman Nabi Nuh kembali saudara, di mana Nabi Nuh ini memberitakan bahwa bumi akan dibinasakan, tapi banyak orang gak percaya, mereka semakin jahat. Maka Tuhan menghancurkan bumi dengan air, tapi satu hari kelak Tuhan akan menghancurkan bumi dengan api, disimpan dari api, saudara, ada firman-Nya. Jadi nanti ke depannya dunia ini akan dihanguskan oleh nuklir, oleh peperangan. Ke depannya sudah terlihat seperti itu. Jadi saudara, kita ayo lihat keadaan zaman, jangan kita seperti orang bodoh. Kalau kita lihat ke langit aja mau mendung, oh ini mau hujan ya. Dan demikian juga kita nih udah terjadi berbagai macam penyakit wabah, virus, kayak COVID kemarin mendunia. Dan sekarang juga saya lihat berita di mana Amerika sudah mengirimkan kapal induknya untuk merapat di Israel. Karena Israel ini akan segera mendirikan bait suci yang ketiga yang dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Ya, ini bait Allah pertama oleh Salomo, Raja Salomo ya dibangun. Kedua oleh pada zaman Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya YouTube ini adalah menyampaikan pesan-pesan di penghujung akhir zaman. Jangan kita
lengah, jangan kita bermalas-malasan, jangan kita masa bodoh dengan keadaan zaman. Ayo kita menjadi pendoa bagi keluarga, kita memberitakan Injil, dan kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya waktu teringat dulu waktu umur 20 tahun, itu 20 tahun yang lalu ya saudara. Itu Tuhan berbicara audible, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan setelah beberapa tahun kemudian, inilah waktunya kita akan mengalami permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru apa? Zaman baru di mana 1000 tahun Tuhan akan bertata, akan menguasai bumi, akan menjadi raja bagi kita semua. Jadi awal penderitaan ini terjadi, ada penyesatan, ada peperangan, ada kelaparan, ada wabah penyakit, dan nanti penyiksaan orang-orang percaya akan terjadi. Kita persiapkan iman kita, persiapkan jiwa kita untuk kuat, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa. Apapun yang kita alami, kita harus hadapi bersama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bisa bertahan dengan iman. Ya saudara, karena Tuhan datang untuk mencari adakah iman di hatimu. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Iman kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita, menghapus dosa kita dibenarkan, dan kita diberikan Roh Kudus-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan, semalam saya dikasihkan mimpi penglihatan, yaitu ada banyak sekali lempengan-lempengan bumi itu bergerak, saudara ya. Kita di bawah tanah ini ribuan, ratusan bahkan ribuan meter di bawah tanah kita injak ini tidak ada yang tahu, saudara. Itu terjadi pergeseran, terjadi pergerakan. Ya, jadi saya waktu semalam tuh mimpi ada gempa bumi di mana-mana, ada gempa bumi. Saya sendiri waktu semalam itu dikasih mimpi penglihatan itu saya gempa ya. Wah, gempa nih. Jadi saya lihat berita, oh ternyata ada di mana-mana beritanya, saudara. Di berbagai tempat di belahan dunia terjadi gempa. Intensitasnya semakin banyak, semakin cepat ya. Semakin sering gitu. Jadi kita berawas-awas, berwaspada karena waktunya sudah sangat singkat. Karena iblis pun tahu dia akan berdiri menguasai dunia. Ya, orang muslim aja tahu tentang lembu merah. Saya juga dulu belajar tentang akhir zaman. Itu di mana bangsa Yahudi akan mendirikan bait suci itu dengan ritual. Ritual itu dengan menyembelih lembu merah, warnanya seluruh badannya merah, saudara. Itu sulit sekali. Biasanya lembu kan atau binatang itu warnanya abu-abu gitu, coklat, abu-abu gitu ya. Nah, ini ada yang merah, yang lahir di penghujung akhir zaman. Ini akan segera menjadi ritual ya, disembelih darahnya itu menjadi ritual untuk pembangunan bait suci yang ketiga. Di mana bangsa Israel sekarang ini masih belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagian besar ya, tapi ada juga yang sudah mengenal Kristus ya, dikatakan Yahudi Mesianik. Tapi kalau yang belum mengenal Kristus, dia mau mendirikan bait sucinya. Selama ini dia berdoa di tembok ratapan. Saya waktu ke Israel juga banyak sekali orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan sambil menangis, sambil membaca kitab suci mereka perjanjian lama ya, sambil menjedut-jedutan kepalanya ke tembok, saudara ya. Karena mereka sedih karena bait suci mereka, rumah mereka untuk berdoa itu hancur ya. Jadi pada akhir zaman akan dibangun kembali, itu salah satu tanda di mana nanti bait suci ketiga dibangun, dan disitulah antikris akan berdiri. Sebetulnya antikris ini sudah ada, saudara, tapi belum menyatakan dirinya. Nah, sebentar lagi bait suci akan dibangun. Nah, Israel dikepung dari seluruh penjuru ya. Mungkin juga ini bisa karena bait suci yang dulu itu adanya sekarang di Masjid Al-Aqsa,
saudara ya. Disitulah letak zaman dulu bait suci yang ketiga itu berdiri. Nah ini karena ada masjid susah juga untuk membangun. Nah ini bisa dihancurkan karena gempa, bisa juga dihancurkan dengan perang bom ya. Kalau dengan perang ya udah seluruh dunia ini mengepung pasti saudara ya, mengepung Israel. Jadi kita berwaspada, waktunya sudah sangat singkat. Saya percaya sebentar lagi bait suci akan dibangun dan terjadi peperangan, Israel akan dikepung dan dia mencari seorang juru selamat. Nah, dikira dia juru selamat, ternyata antikris, saudara ya. Karena mereka nanti suatu hari akan terbuka mata mereka bahwa itu bukan Mesias tapi antikris. Kalau orang Islam bilang tuh Dajjal, saudara ya. Orang Muslim pun mengerti ya. Jadi kita orang Kristen harus mengerti tanda-tanda zaman bahwa akan berdiri antikris di bait suci. Jadi semalam juga saya diberikan mimpi penglihatan itu, yaitu saudara gempa bumi. Saya sendiri waktu dalam mimpi itu di satu tempat di mana terjadi gempa. Waduh, ini gempa nih gitu. Ya, dan saya dengar berita ada banyak di mana-mana. Jadi Tuhan bilang lempengan-lempengan di bawah tanah itu sudah mulai bergerak. Bergeraknya mungkin lebih cepat lagi dari zaman dahulu ya. Kalau dulu kan sekali-sekali kita dengar berita ada gempa ya. Sekarang banyak sekali di belahan bumi karena kita juga sudah ada teknologi ya. HP kita ini bisa mendunia kemana-mana, kejadian apapun kita bisa rekam, kita bisa videokan, saudara. Saya juga baru mengerti ya bahwa tanah di mana kita injak ini bisa bergerak, saudara. Bisa bergerak ya. Satu kali saya pernah dapat cerita ya dari paman saya, bibi saya ya. Nah itu popo saya itu menyimpan perhiasannya di bawah tanah. Kira-kira semeter dia masukkan ke botol, kendi, toples, ya perhiasan-perhiasan yang dia dapat kasih dari anak cucu mantu semuanya banyak terus dibungkus, ditoples, ditaruh di bawah tanah, saudara, dibungkus kain merah, ya digali tanahnya terus ditutup tanah lagi. Nah, kemudian berapa puluh tahun kemudian pada waktu dia mau mengambil di tempat di mana dia taruh, udah nggak ada, saudara. Udah nggak ada. Kendinya itu yang berisi perhiasan, udah nggak ada. Ya, popo saya, kemudian, siapa yang ngambil nih? Siapa yang mencuri? Ya nggak ada lah. Akhirnya digali lagi ke sebelah sekelilingnya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, digali. Ternyata udah bergeser, saudara, berapa meter, saudara. Ya, ketemu juga, saudara, perhiasan itu dibungkus oleh kain merah, saudara. Ya, jadi kita tahu tanah di bawah kita itu ada pergeseran-pergeseran terjadi, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tahu waktunya sudah sangat singkat, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita ayo lebih lagi memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan jalan keselamatan, tidak ada nama lain yang atasnya kita mendapatkan anugerah keselamatan selain di dalam nama Yesus. Saya sendiri suka berpikir begini ya, maksudnya merenungkan ya, Tuhan gimana dengan orang-orang yang mempunyai hati yang baik ya, suka memberi, suka menabur, suka memberi pertolongan, suka memberi belas kasihan. Mereka bukan orang Kristen, mereka belum percaya Yesus ya. Apakah mereka selamat ya? Tapi Tuhan bilang kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa. Di samping kebaikan orang itu pasti ada dosanya. Pasti ada pernah melakukan dosa, kesalahan apapun. Dan itu ada hukumannya. Ya, jadi saya suka berdoa begini, Tuhan, sekiranya ini orang ini baik yang saya kenal ya. Tuhan, biarlah dia bertemu Tuhan Yesus, biar dia mengalami Tuhan, biar dia bertobat Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah, supaya dia boleh bertemu dengan Engkau, bertemu dengan keselamatan. Ya saya suka berdoa begitu, saudara. Baik juga kita harus langsung juga memberitakan Injil. Ayo percaya Yesus supaya dosa-dosamu diampuni. Ya ayo mengenal Injil. Injil apa sih? Injil keselamatan. Kita harus beritakan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus tapi dia baik. Ya Tuhan aja datang untuk orang berdosa. Tuhan aja datang untuk orang jahat. Apalagi ini orang baik ya. Orang yang saleh lah gitu ya saudara. Itu yang harus kita beritakan. Itu yang harus kita sampaikan. Itu yang harus kita saksikan, kesaksian-kesaksian hidup kita bersama Yesus. Jadi waktunya sudah sangat singkat, saudara lihat
melihat ke depannya seperti apa. Setiap mimpi dan nubuatan itu akan menuju ya kesudahannya. Mimpi dan nubuatan itu akan menuju kepada penggenapannya. Jadi saya bacakan di dalam Wahyu 6. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Ya, kita tidak akan bisa bertahan, saudara. Semua manusia akan bersembunyi, baik orang kaya, orang miskin, orang mempunyai jabatan, orang budak sekalipun, saudara. Semua akan lari ketakutan, akan bersembunyi karena hari Tuhan, hari yang besar itu membuat gempa bumi di mana-mana. Pulau demi pulau ada yang lenyap, ada yang hilang karena pergeseran-pergeseran ini, saudara. Ini salah satu tanda kedatangan Tuhan. Kita berwaspada, berjaga-jaga dan berdoa sehingga hari itu tidak membuat kita panik, tidak membuat kita takut, tapi kita mempunyai hati yang, oh iya, Tuhan segera datang. Saya juga nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, tetapi saya melihat jauh ke depan. Oh iya, Tuhan mau datang. Oh iya, penyelamatan akan segera tiba. Oh iya, Tuhan segera akan kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan, menjadi satu kesukaan, kegirangan. Oh iya, Tuhan sudah menyediakan upah mahkota bagi kita yang bekerja terus di ladang Tuhan, melayani keluarga, dan kita ada upahnya, saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya di mana kita diberikan kekuatan, kesanggupan untuk terus berdiri tegak dengan iman pada waktu kesusahan datang, penderitaan datang, aniaya datang. Kita sudah siapkan roh, jiwa, tubuh kita. Jangan sampai menyangkali iman kita. Pegang salib Kristus. Ya, jangan tersesat. Akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang mengajarkan penyesatan. Ya, mereka berkembang sampai hari ini berkembang. Banyak yang mengikuti, saudara. Yang tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara yang merupakan pengajaran-pengajaran sesat. Jadi kita pegang salib Kristus. Hanya Yesus yang membuat kita mendapatkan anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa, Bapa. Baiklah Tuhan, kami tahu ke depannya akan terjadi masa-masa yang sukar, akan terjadi gempa bumi di mana-mana, akan terjadi kelaparan, akan terjadi perang, akan terjadi penyiksaan bagi orang-orang percaya Yesus. Biarlah kami kuatkan hati kami, iman kami terus Tuhan pegang kepada Engkau, dan kami percaya kami diberikan kekuatan, diberikan kemenangan sampai garis akhir, tidak meninggalkan iman kami, tidak murtad, tapi terus kami percaya Yesus sampai garis akhir kehidupan kami, karena kami tahu upah yang besar sudah menanti kami. Engkau menyediakan rumah, Engkau menyediakan mahkota yang kekal bagi kami di surga. Terima kasih Bapa, kerinduan kami akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Menyala